Shalom Bapak Ibu Saudara, apa kabar saudara hari ini? Saya berharap bahwa kita terus berada di dalam sukacita dan pengharapan dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan senang sekali saya bisa bertemu kembali dengan saudara melalui perenungan firman Tuhan saat ini. Dan mengawali perjumpaan kita hari ini, kita akan berdoa. Untuk itu mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur untuk pertemuan kami saat ini, dan kami akan merenungkan firman-Mu Bapa. Biarlah Tuhan sendiri menolong kami dan memimpin kami, sehingga firman yang kami dengar tidak saja kami dengar, tapi kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekali lagi shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Perenungan firman Tuhan malam hari ini saya ambil dari Yohanes pasal 21 ayat yang ke-20 hingga ayat 23. Demikian firman Tuhan. Murid yang dikasihi Yesus. Ketika Petrus berpaling, ia melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus sedang mengikuti mereka, yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama duduk dekat Yesus dan berkata, "Tuhan, siapakah yang akan menyerahkan Engkau?" Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, "Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini?" Jawab Yesus, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu, tetapi engkau ikutlah aku." Maka tersebarlah kabar di antara saudara-saudara itu bahwa murid itu tidak akan mati. Tetapi Yesus tidak mengatakan kepada Petrus bahwa murid itu tidak akan mati, melainkan, "Jika aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu." Demikian firman Tuhan bagi kita semua saudara, dan saya ambil satu judul bagi kita semua untuk merenung sebagai perenungan kita saat ini, yaitu tanggung jawab. Belajar menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Saya ambil kisah daripada Simon Petrus, sebagaimana ketika ia sudah menerima pelayanan, menerima tugas yang diberikan oleh Tuhan setelah kebangkitan Tuhan, yaitu gembalakanlah domba-domba Tuhan. Tuhan katakan di ayat yang ke-15 bahwa Tuhan tanyakan kepada Petrus, "Petrus, apakah engkau mengasihi aku?" Dan Petrus menjawab, "Ya Tuhan, saya mengasihi engkau." Dan pertanyaan ini diulang sampai 3 kali, dan Petrus tetap menjawab yang sama. Namun dalam hal yang terakhir dia katakan itu dengan hati yang sedih, namun dia tetap menjawab, "Ya Tuhan, engkau tahu bahwa aku ini mengasihi engkau." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita belajar dari pribadi Petrus bagaimana kita bertanggung jawab. Satu hal yang menarik di sini, di ayat yang ke-21 dikatakan, ketika Petrus melihat murid itu, artinya murid yang dikasihi oleh Tuhan, ia berkata kepada Yesus, "Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini?" Tanggung jawab adalah satu kesadaran kita untuk melakukan satu tugas atau pekerjaan dengan ketentuan bahwa kita pun berani untuk menanggung resiko, entah itu baik atau buruk. Kita pun harus berani menerima itu dan berani untuk menyelesaikan yang sudah kita terima itu, atau tugas yang sudah kita terima itu. Di dalam hal ini saudara, orang yang sudah berani untuk menjalankan satu tugas, ia sudah berani untuk menerima satu resiko, entah itu baik atau buruk. Namun ia juga harus menguatkan, meneguhkan hatinya untuk menerima kritikan, baik kritikan pedas misalnya, dan juga usul, saran, dan apapun masukan yang diberikan orang lain untuk pekerjaan dan pelayanan yang sudah dia terima itu. Jadi menjadi pribadi yang bertanggung jawab mungkin bagi sebagian orang itu sulit, tapi saya percaya bahwa ketika kita mengandalkan Tuhan, ketika kita mengutamakan Tuhan dan selalu meminta pertolongan Tuhan, kita pasti akan bisa menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Kita tahu bahwa sifat bertanggung jawab, karakter yang bertanggung jawab
itu sangat dibutuhkan, baik di dalam dunia pekerjaan kita, dalam pelayanan kita, bahkan di dalam kehidupan keluarga kita, di dalam pribadi kita sendiri pun kita membutuhkan satu kalimat, satu kata ini, yaitu tanggung jawab. Orang yang bertanggung jawab ini sangat penting sekali, dan pastinya orang ini akan terus menjadi andalan, menjadi panutan bagi orang-orang di sekelilingnya. Bagaimana kita akan belajar menjadi seorang pribadi yang bertanggung jawab? Saya perlu menjelaskan sedikit tentang bagaimana pribadi Petrus. Petrus adalah seorang pribadi yang cepat mengambil keputusan, cepat berkata-kata dengan kata-katanya. Dia juga adalah orang yang gegabah dan ingin menjadi menonjol dibandingkan orang lain. Dia maunya menunjukkan bahwa ini saya yang hebat, sedangkan orang lain tidak. Dia selalu sangat cepat dengan kata-katanya. Saya ingat satu kisah di mana ketika dia bersama-sama dengan Tuhan Yesus, dan Tuhan katakan suatu saat nanti saya akan diserahkan kepada tangan-tangan orang berdosa dan akan disiksa dan seterusnya. Tapi Petrus langsung menyanggah perkataan Tuhan dengan katakan, Tuhan, sekali-kali aku tidak akan meninggalkan engkau. Tuhan, pokoknya beta sudah akan kastinggal Tuhan Tuhan. Tapi yang terjadi adalah ketika dia cepat dengan kata-katanya, dia lupa bahwa dia harus mempertanggungjawabkan apa yang sudah dia katakan. Petrus selalu bicara dulu baru pikir. Dia tidak pernah berpikir dulu baru bicara. Sehingga ketika Tuhan diserahkan kepada orang-orang saat itu, bangsa Romawi saat itu, orang-orang saat itu, dan dia disiksa. Waktu itu orang menanyakan kepada dia, kenal dia kok? Beson kenal dia, lu yang sama-sama dengan dia. Dia beson tahu dia itu siapa. Dia menyangkal Tuhan. Dari sini kita akan tahu bahwa orang yang bertanggung jawab sebenarnya adalah orang yang berani terima risiko. Petrus tidak berani, saudara. Dia mungkin berpikir bahwa ini kalau saya beta kasih tahu nih, kayaknya nanti dong pukul ame beta sama kayak dong pukul ini Tuhan nih. Lebih anak dia main slow sa, anak diam-diam sa. Nah, Petrus adalah pribadi yang tidak bertanggung jawab menurut konteks ini, saudara. Tapi saya tidak bisa untuk menghakimi Petrus secara sepihak bahwa dia tidak bertanggung jawab sepenuhnya, karena dia adalah rasul. Namun kita melihat dari konteks ini, Yohanes pasal 21 ayat yang ke 20 hingga 23, kita belajar khusus bagaimana Petrus menyikapi seorang teman sesamanya, murid Tuhan juga sama-sama, dan dia lebih memilih untuk melihat orang lain dan dia lupa akan tanggung jawabnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bertanggung jawab merupakan karakter yang harus dimiliki oleh setiap orang, entah itu pelayan Tuhan, entah itu anak-anak, entah itu remaja, pemuda, dewasa, bahkan lansia, siapapun dia wajib untuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Ayat yang ke-21 dikatakan, ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, Tuhan, apakah yang terjadi dengan dia ini? Sekali lagi, Tuhan, apakah yang terjadi dengan dia ini? Ayat 22, Tuhan menjawab, jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu, tetapi engkau ikutlah aku. Hal yang kita belajar dari bagian ini, saudara, bahwa Petrus selalu melihat fokus pada tugas, pada orang lain dibandingkan melihat dirinya. Sehingga ketika dia katakan, Tuhan kemana dengan dia nih? Tuhan, dia kemana? Terus Tuhan katakan, itu bukan urusanmu, itu bukan urusan. Nah, saudara, orang yang menjadi pribadi yang bertanggung jawab, yang pertama yang ada di dalam pribadinya adalah fokus kepada dirinya sendiri, bukan fokus pada orang lain. Orang yang bertanggung jawab adalah orang yang selalu fokus pada dirinya sendiri dan bukan fokus pada orang lain. Fokus pada pekerjaan, pada tugas, pada pelayanan sendiri, daripada fokus pada tugas, pekerjaan, dan pelayanan orang lain.
fokus pada hidup sendiri dibandingkan dengan fokus pada hidup orang lain. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang yang bertanggung jawab adalah orang yang selalu fokus dengan apa yang sudah ada di tangannya yang akan dia kerjakan, bukan apa yang ada di tangan orang lain dan orang lain akan kerjakan. Nah, ini yang membuat kita beda dengan orang lain. Orang yang mau bertanggung jawab adalah orang yang fokus dengan apa yang sudah Tuhan kasih di dia dan tidak mau untuk ikut campur. Karena kita tahu bahwa setiap orang punya cara sendiri untuk melakukan tanggung jawabnya. Setiap orang punya cara sendiri untuk menyelesaikan setiap masalah tantangannya. Tanpa kita campur pun orang bisa untuk menyelesaikannya. Hanya kadang kita ini sering kepo dengan kehidupan orang lain. Kita sering sekali lebih senang lihat orang lain dibandingkan dengan melihat diri pribadi kita sendiri. Jadi hal yang pertama, kita belajar untuk menjadi orang yang bertanggung jawab. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah fokus pada tugas sendiri dan bukan fokus pada tugas orang lain. Artinya kalau sudah fokus dengan diri sendiri, dengan tugas sendiri, dia tidak akan mengerjakan sesuatu dengan hitung-hitungan. Hitung kerja dengan orang lain, hitung pelayanan dengan orang lain. Petrus mungkin dia merasa bahwa beta nih Tuhan suka kasih tugas untuk gembalakan domba-domba nih. Ini gembalakan orang nih. Ini tugas nih terlalu berat. Jangan sampai dia nih kan anak kesayangan Tuhan. Jangan sampai dia dapat tugas ringan tapi upahnya sama. Nah, ini orang model begini nih, orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi apa yang kita lakukan, entah itu tugasnya besar atau kecil, jalani itu dengan penuh sukacita dan rasa syukur, jalani dengan penuh tanggung jawab, kerjakan itu sampai selesai. Nah, orang yang bertanggung jawab, orang yang fokus pada tugasnya sendiri dan tidak fokus dengan tugas orang lain adalah ciri orang yang pertama, tidak bersungut-sungut. Artinya mau kerja apapun dia sudah akan mengomel, mau kerja apapun, mau ringan atau berat pun tidak akan dia mengomel, karena dia tahu ini tugasnya dan dia harus selesaikan. Bayangkan saudara, segala sesuatu yang kita kerjakan kita awali dengan mengomel, terlain beta lah, ini capu juga beta, kerja ini juga beta, yang itu juga beta, pel rumah beta, cuci piring beta, semua beta. Kalau kita habiskan dengan omelan saudara, maka pekerjaan itu tidak akan selesai. Tapi kalau kita kerjakan itu lebih banyak tutup mulut dan lebih banyak pakai tangan untuk bekerja, maka pekerjaan itu akan selesai. Jadi orang yang fokus pada diri dan pada tugasnya sendiri, pada pekerjaannya sendiri, pada pelayanannya sendiri, dia tidak akan pernah bersungut-sungut atau mengomel. Dia akan menjalani itu dengan sabar dan setia menghadapi pekerjaan itu, menyelesaikan pekerjaan itu dengan sampai selesai. Yang kedua, dia tidak akan hitung-hitungan. Orang yang fokus dengan tugas dan pekerjaan pelayanan sendiri, dia tidak akan hitung-hitungan pekerjaan atau pelayanan dengan orang lain. Oh, karena beta cuci piring jadi lu harus timba air. Jadi kalau lu sang timba air, beta justru akan cuci piring. Nah, bagaimana tugas kita akan selesai kalau kita hitung-hitungan seperti ini? Atau karena beta sudah melayani Tuhan di rayon 8, maka lu juga harus melayani di rayon ini. Kalau lu sudah melayani, beta sudah melayani. Ini salah. Kalau misalnya dia tidak mau melayani, ya urusan dia, tapi kita yang merasa diri untuk bertanggung jawab, jalanilah pekerjaan itu, jalanilah pelayanan itu dengan senang hati. Kita tidak tahu kapan kita harus menuai dari setiap pekerjaan dan tugas kita, tapi saya percaya bahwa orang yang bertanggung jawab dan menjalankan tugasnya tanpa hitung-hitungan dengan orang lain, dia pasti mempunyai berkat yang lebih dari orang lain. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang yang fokus pada tugasnya, pada pelayanannya sendiri, dia tidak akan mau dan tidak akan pernah untuk belajar hitung-hitungan dengan orang lain. Karena beta melayani jadi single, beta sudah lalu capek, lu hanya main musik tapi yang berteriak nih saya, yang menyanyi juga menyanyi beta dan seterusnya. Lu nih kalau dan seterusnya, kata mulai menganggap bahwa beta nih paling capek, beta paling loyo sudah. Dari semua pelayanan yang ada, beta paling capek. Tidak saudara, tapi mari kita belajar untuk tidak hitung-hitungan dengan sesama kita, dengan teman sepelayanan kita, dengan teman sekerja kita. Tidak hitung-hitungan dengan adik atau kakak kita, karena adik nih sukanya
adiknya cuci piring, saya saya cuci piring, adik saya harus timba air dan seterusnya. Jangan saudara, kalau memang kita bisa kerjakan, kerjakan saja, karena Tuhan berkata bahwa orang yang rajin pasti akan menikmati hasil yang baik. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang yang fokus pada dirinya sendiri juga adalah orang yang tidak akan menganggap dirinya itu lebih dari orang lain. Saya katakan, karena beta pun suara bagus, nih beta paling menyanyi. Jadi kalau beta paling bisa menyanyi di sini. Jadi kalau seandainya beta sonde jadi WL di ini persekutuan, atau beta sonde jadi WL di ini gereja, beta sonde melayani, besong punya pelayanan sonde akan maju. Karena intinya beta suara nih. Nah, kalau beta suara sonde WL dan baik, mana mungkin orang bisa datang. Ini tipe-tipe orang sombong, saudara. Sekalipun mungkin kita bisa, sekalipun kita mampu dan lebih dari orang lain, suara kita bagus ataupun apa yang membuat kita lebih dari orang lain pun, janganlah menganggap diri lebih dari orang lain. Orang Kupang sering katakan bilang so inti, artinya ya kita rasa diri kalau misalnya kita tidak ada di tempat itu, maka pelayanan tidak akan jalan atau pekerjaan itu tidak akan selesai. Nanti kita ada baru pekerjaan itu selesai. Orang yang so inti seperti itu, saudara, dia akan fokus untuk cari-cari kesalahan orang lain. Dia akan fokus untuk kemana supaya ini orang nih dia jangan dapat nilai bagus biar beta sah. Jadi dia upayakan untuk menjatuhkan orang lain untuk mendapat pujian dan seterusnya. Ini orang-orang yang memang tidak bertanggung jawab. Sepintas kita lihat dia pintar, sepintas kita lihat mungkin energik dan seterusnya, tapi karakter bertanggung jawab tidak ada dalam pribadinya. Siapa dari kita saat ini yang saat ini sedang mau melayani atau menjalankan tugas di dalam kehidupan kita setiap hari dengan sungut-sungut, dengan saling hitung-hitungan, dengan so inti, kalau kita tidak ada maka pekerjaan tidak jalan, kita tidak ada maka pelayanan tidak jalan, tidak menghargai orang lain, menganggap diri orang lain tidak lebih dari kita dan seterusnya. Mulai sekarang belajarlah untuk fokus dengan diri kita sendiri, dengan tugas kita sendiri. Jangan urus urusan orang, karena setiap orang punya cara untuk menyelesaikan pekerjaan dan urusannya sendiri. Saya heran banyak sekali ibu-ibu di Kupang yang lebih senang untuk lihat berasnya tetangga dibandingkan lihat berasnya sendiri. Jadi tetangga tidak makan pun kita yang lebih tahu. Tetangga tidak ada beras pun kita yang lebih tahu. Semuanya kok kita yang tahu. Padahal kita tidak pernah pergi ke rumahnya tetangga dan melihat sendiri apa yang terjadi di situ, saudara. Tapi kok kita lebih senang urus urusan orang lain. Anak orang berhasil, kitanya yang dia berhasil itu karena tipu. Anak orang tidak berhasil, kita bilang memang sampai malas sembahyang makanya anak sudah berhasil. Kalau anaknya biasa-biasa saja, bapak mama Tuhan pakai malia anak do. Tapi kalau anaknya luar biasa, kayaknya nih beta firasat kayaknya dong nih sonde dong ada sogok orang dan seterusnya. Apa yang kita lakukan ini, saudara, ini sebenarnya hal yang salah. Mengurusi orang lain ini sangat tidak baik, saudara. Coba kita kembali ke dalam rumah kita masing-masing. Ibu-ibu yang suka sekali lihat duduk berdirinya tetangga, lihat cara berpakaiannya tetangga. Ya kalau misalnya cara berpakaian tetangga, saudara, atau ibu-ibu di sekeliling di tetangga saudara pakaiannya memang tidak sopan, tegurlah dia dengan baik-baik. Ibu atau usi itu celana umpan tuh usi lebih baik usi pakai di dalam kamar. Tegurlah dia dengan sopan, saudara. Jangan saudara mulai update status Facebook, tulis kata-kata yang tidak baik, padahal rumah saudara dengan rumah orang yang sedang saudara sindir di Facebook itu berdekatan, saudara. Ini salah. Mulailah untuk mengurusi rumah tangga sendiri dibandingkan urus rumah tangga orang. Mulailah untuk urus pekerjaan sendiri dibandingkan urus pekerjaan orang lain. Memangnya ada salah apa ketika dia hanya makan marungga saja? Marungga? Ya gila.
Memangnya ada salah apa ketika dia hanya makan setiap hari, hanya makan garam saja? Loh, kok dia makan garam, dia makan marungga, kok kita yang setengah mati? Saya nih berpikir, kita makan apa di rumah? Makan emas kah atau permata? Kalau kita pun makan nasi sama-sama, jangan pernah urus urusan orang lain. Ibu-ibu yang sampai sekarang masih suka urus rumah tangga orang lain, urus tante-tante lain punya kehidupan, mulai sekarang berhenti. Gantilah aktivitas saudara dengan mungkin baca Alkitab, pergi ibadah di gereja, ikut pendoa syafaat, berdoa di gereja, melayani Tuhan. Isi otak saudara dengan hal-hal yang memuliakan Tuhan, sehingga jangan pernah duduk apalagi update status dengan hal-hal yang tidak berguna. Ini justru salah. Bapak ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang yang fokus dengan tugas pekerjaan pelayanannya sendiri adalah orang yang diberkati Tuhan. Saudara hari ini yang melayani Tuhan, entah majelis atau singer di gereja, pemusik di gereja dan seterusnya, uruslah pekerjaan pelayanan saudara, jangan urus pelayanan orang lain. Kalau dia tidak mau melayani, saudara sudah kasih tahu dia tidak mau dengar, ya sudah, jangan pakai sindir, apalagi lapor-lapor, kasih jelek-jelek loh, dia itu, dia sonde mau melayani, beta yang susah setengah mati kerja di rayon, hitung persembahan juga beta, khotbah juga beta, semua beta habis. Ya kalau misalnya kita rangkap semua, ya bersyukur, pengalaman lebih banyak, ilmu lebih banyak saudara. Sebenarnya bersyukur, kita punya nilai tambah. Jadi mulai sekarang belajarlah untuk fokus pada diri sendiri dan tidak usah fokus dengan pekerjaan dan tugas orang lain. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua saudara, orang yang bertanggung jawab adalah orang yang bersyukur atas setiap tugas yang Tuhan berikan kepadanya dan setia menjalankan tugas itu. Saya baca kembali masih di ayat yang ke 22 saudara, jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu, tetapi engkau ikutlah aku. Tuhan dengan tegas memperingatkan kepada Petrus bahwa itu bukan lu urusan. Lu punya urusan adalah ikut saya. Itu bukan urusanmu. Tapi urusanmu adalah ikutlah aku. Artinya Petrus ini karena dia sudah lalu sibuk lihat ini murid yang satu pun duduk berdiri ini, dia lupa kalau dia pun tugas sebenarnya adalah mengembalakan domba-domba Tuhan, dan dia harus ikut Tuhan sungguh-sungguh. Itu tugasnya. Makanya orang kalau terlalu fokus dengan orang lain, dia akan lupa dia pun diri kemana. Orang yang terlalu fokus lihat orang punya duduk berdiri, dia akan lupa dia pun duduk berdiri kemana. Makanya mulai sekarang saudara, mulailah belajar bersyukur dengan apa yang Tuhan sudah kasih. Petrus dia lupa kalau dia pun tugas ini sebenarnya tugas mulia. Menjadi gembala bagi kawanan domba Allah itu adalah tugas mulia. Saya saja cita-cita saudara dulu dan inginnya mau menjadi orang ya paling tidak model-model sama kayak pendeta ya yang wow lah. Tapi Tuhan kasih seperti ini saja, saya bersyukur saudara. Bisa melayani anak-anak yang tidak mampu dan seterusnya, saya bersyukur saudara. Apa yang Tuhan kasih itu sebenarnya tanggung jawab. Jalani itu dengan syukur saudara. Ketika kita mampu bersyukur dan setia dengan pekerjaan yang ada saudara, dengan pelayanan yang ada, kita akan diberkati Tuhan. Jangan pernah ukur Tuhan dengan uang. Saya tidak berbicara uang di sini saudara, tapi ilmu pengetahuan saudara akan dapat. Pengalaman saudara akan lebih, karena saudara kita tahu bahwa kalau kita jalan dengan Tuhan, Tuhan akan membawa kita menemukan hal-hal baru yang tidak pernah kita pikirkan saudara. Itu yang Tuhan buat. Makanya saudara, ketika kita mendapat satu tugas pekerjaan ataupun pelayanan itu, mulailah belajar untuk bersyukur. Sebenarnya kalau Petrus dia tahu bahwa tugasnya ini sangat lebih dari semua, dia diangkat menjadi kepala, menjadi pemimpin bagi teman-temannya yang lain. Sebenarnya dia tahu bahwa dia lebih dari semua, tapi karena dia fokus dengan orang lain, dan yang kedua dia tidak tahu bersyukur, makanya dia rasa bahwa kemana dan dia, makanya Tuhan marah. Dan Tuhan katakan, apa yang terjadi dengan dia pun itu bukan urusanmu, tapi engkau ikutlah aku.
Harusnya dia berfokus bahwa bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan suka kasih kepercayaan, dan akhirnya Tuhan juga mau supaya ikut Tuhan, meneladani segala hal yang sudah Tuhan buat bagi dia bersama dengan teman-temannya yang lain. Apa yang ada dalam kita saat ini, saudara? Pekerjaan itu kecil, gajimu kecil, atau gajimu standar, atau memang gajimu besar, entah besar, kecil, ataupun standar pun, tetaplah mengucap syukur. Apapun tugas itu, saudara, belajarlah untuk bersyukur. Gajimu mau 1 bulan 5 juta, 10 juta pun, kalau kita tidak bersyukur, kita akan merasa kurang. Tapi mungkin gaji kita 500.000 atau 1 juta per bulan, kita terima dengan rasa syukur, kita menjalankan pekerjaan kita dengan penuh tanggung jawab. Wah, itu rasanya sangat nikmat, saudara. Menikmati dari hasil pekerjaan sendiri dengan penuh rasa syukur, itu sangat nikmat, saudara. Melayani Tuhan dengan penuh rasa syukur itu sangat nikmat, saudara. Apapun yang saat ini kita kerjakan, apapun tugas kita saat ini, belajarlah untuk bersyukur. Berhentilah untuk membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain, karena semakin kita membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain, kita tidak akan menemukan yang namanya kepuasan, kita tidak akan menemukan yang namanya syukur. Yang kita temukan hanyalah rasa kurang dan kurang. Yang kita rasakan, yang keluar dari mulut kita hanya belum dan belum. Walaupun kita sudah punya gaji 5 juta setiap bulan, tapi kita katakan belum cukup. Kita punya baju yang bagus, kita katakan belum cukup. Kita sudah dipercayakan menjadi WL di gereja, pun kita katakan belum cukup. Kita sudah dipercayakan untuk jadi kepala sekolah atau punya satu yayasan, kita katakan belum cukup. Karena yang kita lihat adalah nilainya, apa yang kita akan mau dapat. Kita lupa bagaimana bagian itu, kita lupa akan tugas yang seharusnya kita jalankan, saudara. Jadi setiap pekerjaan, tugas pelayanan yang kita terima, jalani itu dengan penuh ucapan syukur dan lakukan itu dengan setia. Saudara yang hari ini bisa melayani, bersyukur. Karena banyak orang punya cita-cita mau melayani, tapi tidak bisa melayani. Ada orang ingin menjadi WL, saudara, mau menyanyi mau memimpin orang, membawa orang untuk menyanyi, memuliakan nama Tuhan, tapi suaranya false. Akhirnya dia tidak bisa jadi WL. Nah, saudara yang bisa jadi WL sekarang, bisa jadi memimpin pujian sekarang, bersyukur. Jangan mengeluh lagi. Lain betasa. Son lain betasa. Ya, kalau bukan kita, siapa lagi, saudara? Di dalam urusan misalnya di sekolah ataupun dalam satu pekerjaan kita yang lain, saudara, kita dipercayakan, ini belum tugas hari ini, kasih bersih meja semua karyawan punya meja. Ya, bersyukur, karena itu tugas. Ada orang yang tidak bisa kerja, saudara, duduk-duduk saja, yang punya mengharapkan untuk bisa kerja walaupun hanya lap-lap meja, tapi tidak bisa, saudara. Jadi mulai sekarang belajarlah untuk bersyukur. Apa yang sudah Tuhan kasih kepada kita, belajarlah untuk bersyukur kepada Tuhan. Petrus, dia membandingkan di tugasnya dengan orang lain. Dia rasa bahwa ini tugas nih kayaknya sonde penting ini. Kayaknya ini murid kesayangan, dia akan kesayangan, pasti dia punya tugas lebih bagus dari saya nih. Kayaknya nanti apa-apa pasti Tuhan pakai dia nih, bukan pakai saya ini, bukan pakai beta ini. Padahal dia lupa bahwa Tuhan itu Allah yang adil. Dia kasih kita tugas pekerjaan pelayanan sesuai dengan tugas kita masing-masing, sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Bayangkan, saudara, saya yang seperti ini dengan kekuatan seadanya, terus tiba-tiba disuruh pikul beras 50 kilo, 1 karung itu, saudara. Itu bukan saya yang pikul beras, saudara, tapi beras pikul saya, alias saya kena tendes dari beras, saudara, karena saya tidak mampu. Tapi kalau saudara suruh saya angkat beras yang 5 kilo, pasti saya bisa.
Demikian juga tugas dan pekerjaan pelayanan yang Tuhan kasih itu sesuai dengan porsi dan kemampuan kita. Hanya kalau sampai saat ini kita rasa bahwa pekerjaan pelayanan itu, tugas itu terlalu berat, masalahnya bukan ada di tugas dan pekerjaan itu, tapi masalahnya ada di dalam sikap hati kita, di dalam sikap hidup kita. Apakah kita mau terima dengan ucapan syukur, atau memang kita terima tapi dengan bersungut-sungut. Orang yang bekerja dengan berbantah-bantahan, dengan sungut-sungutan, itu seperti orang yang pikul beras 50 kilo di karung di bahu sebelah, dan pikul juga batu yang kabuak besar kayak begini di bahu sebelah. Jadi apa-apa sonde bisa, apa-apa mengeluh, semua sonde bisa habis, dan harap dari orang, sayang tolong beta kerja ini do, besok bisa, sayang tolong beta ini do, beta sonde bisa, semua sonde bisa. Terus apa yang kita bisa, saudara? Mulai sekarang belajar untuk bersyukur dan setia menjalankan tugas dan pekerjaan itu dengan sukacita. Itu hal yang kedua. Hal yang terakhir, saudara, masih di ayat yang sama dikatakan, tetapi engkau ikutlah aku. Tetapi engkau ikutlah aku. Ini satu perintah. Ikut Tuhan. Tuhan sudah minta banyak-banyak. Orang yang bertanggung jawab yang pertama fokus pada pekerjaan, pada tugas pelayanannya sendiri dibandingkan urus tugas pekerjaan pelayanan orang lain. Yang kedua adalah orang yang bertanggung jawab adalah orang yang mampu bersyukur dan setia menjalani setiap pekerjaan pelayanan tugas yang sudah Tuhan kasih. Dan yang terakhir, saudara, dari pembacaan kita saat ini, bahwa orang yang bertanggung jawab adalah orang yang mengikuti perintahnya Tuhan. Mengikuti perintahnya Tuhan. Engkau yang saat ini melayani Tuhan, belajarlah untuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab, ikut perintahnya Tuhan. Artinya kita menjadi contoh dulu, baru kita bisa bawa orang. Majelis-majelis yang saat ini sedang merokok, minum mabuk, terus pergi di ibadah rumah tangga dan berkhotbah bagi orang di dalam situ, hei jemaat, berhenti minum mabuk dan isap rokok. Tidak sadar bahwa dia sendiri ada isap rokok dan minum mabuk. Bagaimana kita bisa ikut teladan Tuhan, dan bagaimana orang bisa dengar perkataan kita dan ikut mau datang kepada Tuhan, sedangkan kita sendiri masih butuh untuk bagaimana Tuhan ubah kita. Hari ini bagi majelis yang masih isap rokok, minum mabuk, bertobat. Itu dosa itu. Jangan main-main dengan pelayanan. Kalau mau melayani Tuhan sungguh-sungguh, berubah total. Terus ada yang bilang, ada yang pernah komen, sharing, dia bilang, kakak terlalu susah. Kemana kau? Sudahlah, Tuhan tuh sendiri pernah lihat ketong apa yang ketong buat, tapi Tuhan lihat hati. Kita lupa kalau Tuhan sendiri bilang apa yang keluar dari mulut ini keluar dari hati. Jadi orang yang model kayak begini ini menyangkal nih. Menyangkal diri, menyangkal apa yang sudah dia buat. Jadi bilang beta hanya isap rokok dengan minum mabok sah. Beta hanya isap rokok dan minum mabok sah. Sampai bikin apa-apa. Beta hanya, tapi bepo hati lain, beta tetap setia dengan Tuhan. Wah, omong kosong. Kalau mau setia dengan Tuhan, berhenti betul-betul. Jangan main-main lagi. Kan mana kita bisa jadi contoh, saudara? Ikut Tuhan itu ikut sungguh-sungguh. Jangan ikut setengah-setengah. Melayani Tuhan itu melayani sungguh-sungguh. Jangan melayani setengah-setengah. Pribadi kita beres dulu, kita melayani orang pasti leluasa. Bayangkan saya tukang selingkuh, terus saya berkhotbah bilang jangan selingkuh. Orang yang lihat waktu saya jalan dengan suami orang katakan itu dia, itu ada jalan di orang. Kita bayangkan, saudara. Makanya kalau mau melayani Tuhan, ikut Tuhan itu ikut betul-betul. Jangan ikut setengah-setengah. Banyak juga ada hamba-hamba Tuhan yang kedapatan ada di KD sana. Ada jalan di orang pu istri, jalan di orang pu suami. Ini hati-hati, saudara. Kita mulai belajar untuk berintegritas. Tahu menempatkan diri. Saya sudah bersuami, saya harus begini dan seterusnya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan,
Saya tidak sembarang untuk jalan dengan orang. Kalau itu saudara saya berani, tapi saya tidak berani untuk peluk dan seterusnya. Satu-satunya orang yang berani saya peluk adalah suami saya, saudara. Karena kita anak Tuhan, kita harus menjaga wibawa Tuhan dalam hidup kita, saudara. Jangan sampai karena saya tidak menjaga kelakuan saya, terus nama Tuhan dipermalukan. Ada banyak ibu-ibu yang lupa diri, sudah punya suami tapi jalan dengan suami orang, dengan anak-anak muda, terus peluknya sama kayak cicak tempel di dinding, saudara. Soalnya bisa lepas lagi, cek itu bukan dia punya suami, itu orang punya suami, saudara. Makanya kasus perselingkuhan semakin merajalela ini karena model-model begini. Sebenarnya peluang itu sebenarnya kesempatan dengan peluang itu dia jalan sama-sama. Jadi selagi ada kesempatan dan peluang, masuk sudah. Artinya dosa perselingkuhan ada. Kita yang melayani Tuhan, mari menjaga pribadi kita masing-masing. Ikut Tuhan, ikut sungguh-sungguh. Anda yang sedang bekerja, bekerjalah dengan sungguh-sungguh. Buktikan kepada atasan kita bahwa kita orang yang bisa dipercaya. Kita orang yang jujur dan dapat dipercaya. Karena orang yang cinta Tuhan akan dibuktikan dengan bagaimana cara dia mengerjakan sesuatu. Dia akan bekerja untuk jujur, dia akan belajar untuk konsisten dengan apa yang ada. Dia akan disiplin, saudara. Kita tidak bisa bilang mimpi-mimpi mau berhasil, tapi sekolah terlambat terus. Mimpi mau jadi presiden, tapi bangun jam 1 siang. Anak muda yang mimpi jadi direktur bank, tapi tiap hari pemalas minta ampun. Yang mimpi jadi pilot, tapi jam 12 siang masih di tempat tidur. Bagaimana kita bisa bisa berhasil, saudara? Ini yang mimpi tinggal mimpi, ini yang model begini, saudara. Ada kalimat bijak yang pernah saya baca di media sosial. Dia mengatakan begini, saudara, bahwa jika engkau mau untuk berhasil dalam pekerjaanmu, mulailah untuk merapikan tempat tidurmu setelah engkau bangun tidur. Saya pikir-pikir ini kalimat kok aneh, tapi ketika saya mencoba itu di rumah, saudara, saya menemukan satu hal yang penting, bahwa kalau tempat tidur saja tidak mampu untuk kita rapikan, tempat tidur yang setiap hari kita pakai untuk tidur, tempat kita berbaring dan nyaman di atas tempat tidur itu, saudara, ketika bangun pagi dia sudah berserakan kemana-mana, kita lupa untuk merapikan. Ketika kita keluar kusut, saudara, karena tempat tidur kita tidak bisa kita rapikan, tidak bisa kita tata. Bagaimana kita bisa menata hidup orang lain? Kalau yang ada di dalam kita saja tidak bisa kita tata, bagaimana kita bisa menata orang lain? Makanya ada orang-orang tertentu yang kebingungan, bagaimana saya harus memimpin orang-orang ini terlalu kepala batu dan seterusnya, bagaimana saya harus bimbing mereka? Karena kita lupa hal-hal kecil, kita lupa menata hal-hal yang kecil, mulai dari disiplin waktu, mulai dari bagaimana disiplin kata-kata kita, mulai dari bagaimana disiplin sikap perilaku kita. Anda yang saat ini numpang di rumah saudara, mulailah belajar sopan santun. Artinya ketika tuan rumahmu tidak ada di rumah, jangan pernah masuk ke kamar pribadi tuan rumahmu. Sekalipun itu orang itu adalah mama kecil kandung, bapak kecil kandung, kakak kandung, adik kandung, dan kandung-kandung yang lain, mulailah menghargai privasi orang lain. Belajar untuk tertib, menempatkan diri pada tempat yang benar. Jadi sekalipun itu kakak kandung, adik kandung, mama kandung, nenek kandung, dan kandung-kandung yang lain, ketika dia sudah berkeluarga, jangan pernah masuk kamarnya sembarang tanpa izin. Ini hal sepele yang harus kita mulai dari sekarang, saudara. Banyak anak-anak muda, banyak orang-orang yang memang sudah tua juga, sudah punya anak dan seterusnya, tapi tidak sopan, saudara. Ketika kita bicarakan, kita tegur, dan orang katakan, ini perempuan satu ini terlalu, atau ini laki-laki satu terlalu.
Deson tahu kok itu beb kakak kandung, beb mama kandung, beb nenek kandung dan seterusnya. Orang tidak akan tahu itu, saudara. Yang orang tahu adalah kita harus menghargai privasi orang lain. Masuk kamar orang sembarang itu merupakan hal yang tidak sopan. Jadi Anda yang sampai saat ini tidak sopan, belajarlah untuk sopan. Jangan ambil barang orang tanpa meminta izin. Karena dengan ambil barang orang tanpa minta izin, Anda mencuri. Walaupun Anda bilang ini pinjam, pinjam ke mana, kalau tidak kasih tahu itu namanya pencuri. Kita tahu bahwa kegiatan-kegiatan hal-hal seperti ini adalah sikap dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Orang yang bertanggung jawab, selesaikan pekerjaanmu tanpa harus diperintah lagi. Kita sudah tahu kalau pekerjaan itu akan habis seperti ini. Mulailah tentukan schedule hari ini jam berapa dan apa. Punya target untuk menghabiskan pekerjaan itu. Jangan hanya cuci piring mulai dari jam 1 sampai jam 4 cuci piring tidak tahu habis-habis dan seterusnya. Mari mulailah belajar untuk ikut perintah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tuhan sendiri katakan bahwa kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap akal budi dengan segenap jiwamu. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi mulailah ikut perintah Tuhan. Anda bisa mengasihi Tuhan dengan melayani Dia dengan sungguh-sungguh, menjadi betul-betul menjadi surat Kristus yang dibaca, meneladani setiap kehidupan, contoh dan teladan daripada Tuhan sendiri. Kita pun harus bisa menjadi berkat bagi sesama, bertanggung jawab dalam kehidupan kita. Saat ini saudara, ketika kita diizinkan Tuhan untuk melayani orang lain, atau mungkin ada kerabat yang tinggal dengan kita belajar untuk bina mereka. Ketika ada hal-hal yang salah dari mereka, misalnya mereka ketika datang dengan kita mereka malas, kalau saudara biarkan mereka malas terus, berarti saudara tidak mengasihi mereka. Saudara mau supaya mereka gagal di tempat lain. Jangan hanya karena ingin dipuji terus saudara membiarkan karakter-karakter malas ini muncul. Tapi ketika saudara ingin untuk membuat satu terobosan, ketika ada orang-orang malas di sekeliling saudara, ajarlah mereka untuk belajar untuk rajin dan seterusnya. Kita membentuk manusia, memanusiakan manusia itu memang sangat sulit saudara. Tapi ketika kita belajar meminta pertolongan Tuhan, meminta tuntunan Tuhan, saya percaya bahwa kita bisa melewati itu dengan baik. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pribadi yang bertanggung jawab punya 3 ciri penting sesuai dengan pembahasan kita pada malam hari ini, yaitu yang pertama, pribadi yang bertanggung jawab adalah pribadi yang fokus pada tugas pekerjaan pelayanannya sendiri daripada fokus pada tugas pekerjaan pelayanan orang lain. Pribadi yang bertanggung jawab yang kedua adalah pribadi yang bersyukur dan setia kepada setiap tugas pekerjaan dan pelayanan yang diberikan Tuhan kepadanya. Yang terakhir, pribadi yang bertanggung jawab adalah pribadi yang selalu mengikuti perintah Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mulai dari saat ini belajarlah untuk bertanggung jawab. Kita percaya bahwa orang yang bertanggung jawab, firman Tuhan sendiri katakan barang siapa setia dalam perkara kecil, Tuhan akan mempercayakan dia perkara-perkara yang besar. Mulailah belajar dari diri kita sendiri. Mulailah belajar untuk minta Tuhan, saya mau disiplin, saya mau hidup teratur Tuhan, saya mau untuk fokus pada tugas saya sendiri dibandingkan saya fokus dengan orang lain. Sampai saat ini saya tidak mau menghakimi orang lain lagi Tuhan, saya mau belajar bersyukur dan setia dengan setiap pekerjaan pelayanan yang sudah Tuhan kasih kepada saya. Saat ini saudara, mungkin Bapak Ibu Saudara ada yang belum bisa menjalankan tugas pelayanan dan juga pekerjaannya dengan baik. Saat ini mari kita berdoa kepada Tuhan, meminta pertolongan Tuhan agar Tuhan menolong kita menjadi orang yang bertanggung jawab. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur untuk sharing firman-Mu hari ini Bapa. Biarlah Tuhan sendiri menjangkau hati kami semua untuk mengajar kami dan membimbing kami hidup bertanggung jawab. Kami harus fokus kepada tugas pekerjaan pelayanan kami sendiri dibandingkan mengurusi
pekerjaan pelayanan dan juga tugas orang lain. Kami juga harus belajar bersyukur dan setia akan setiap tugas yang Tuhan berikan kepada kami, dan kami juga belajar untuk mengikuti Tuhan dengan sungguh-sungguh, meneladani setiap karakter yang sudah Tuhan ajarkan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati kami semua, ajar kami untuk hidup mengasihi-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu Saudara sekalian, terima kasih untuk atensi saudara malam hari ini. Saya bersyukur bisa menemani saudara kembali, dan terima kasih banyak, dan sampai ketemu pada pertemuan kita berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.